Alhamdulillah kami benar-benar pure ya. Pertama nggak punya utang, dan kedua adalah ilmu MTR diaplikasikan dari ilmu BIMIMS, kemudian MHBHB, IS, TTFM, banyak sekali MTR ya. MTR, Itu kami aplikasikan, masya Allah gitu. Sampai kalau saat ini bisa dikatakan kita kewalahan ya. Kalau masuk MTR dulu utangnya 2 miliar, kalau sekarang jadi tambah bermiliar-miliar nih Mas. Tapi alhamdulillah omsetnya sebulan bisa lebih dari utang kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau dari Bontang, membawa virus bebas hutang. Bontang bebas hutang, insya Allah. Kita ada di acara podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Berkelas. Karena insya Allah ini bisnisnya betul-betul berkelas. Banyak orang di luar sana sekarang lagi mencari ini produknya. Nah, nanti kita dengar langsung sama Pak Amir dan Bu Amel. Apa kabar ya Pak Amiril dan Bu Amel? Subhanallah. Nah, itu luar biasa emang kalau di MTR begitu kalau ditanya kabar ya. Alhamdulillah jauh-jauh dari Bontang nih. Tadi kayaknya rame-rame deh. Dalam rangka silaturahim gitu ya. Iya, silaturahim bersama Alhamdulillah. teman-teman saudara ahli surga. Saudara ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya mau tanya-tanya, banyak lah kalau lihat di channel kita kan banyak nih videonya cerita tentang perjalanannya gitu ya. Sebelum ketemu MTR dan ketemu MTR dan sekarang bagaimana kondisinya. Kalau boleh tahu di awal bagaimana ceritanya, kisah awalnya ketemu sama si cintanya nih MTR nih. Karena nih beliau berdua ini salah satu pasangan yang paling romantis lah di MTR. Insya Allah. Tuh lihat, dekat-dekat terus. Iya, berkat MTR. Emang sebelumnya gimana? Boleh ceritain dong? Iya, Masya Allah. Ini terima kasih ya. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita bisa sharing ya terhadap kondisi sebelum dan sesudah. Nah, itu kalau kita ingat-ingat masa lalu kita sebelum mengenal MTR ya. Tepatnya di 2015 ini ya. 2015. Awal 2015. Kami sebenarnya tidak mengetahui itu terkait karena posisi saya pribadi pada saat itu sebagai seorang karyawan di salah satu BUMN seperti itu ya. Iya, sehingga memang kalau bicara masalah usaha pada saat itu nggak kepikiran kayak gitu. Tapi ternyata lengkaplah sebenarnya tabiat buruk utang itu terjadi bukan hanya di pengusaha, tapi juga kemarin kan ada ASN, kita sekarang dari pegawai, karyawan gitu. Dimana karyawan sebenarnya kalau bisa dikatakan malah lebih mulus sebenarnya gitu kan. Apa Mi? Kita pakai bed karyawan seperti itu karena ada fasilitas koperasi gitu kan. Apalagi koperasinya BUMN yang bisa dikatakan mau minta berapa gitu. Dipercaya lah gitu ya. Sesuai dengan kondisi dan posisi pada saat itu gitu. Mudah sekali. Lah pada saat itu kami mudah sekali ya untuk mendapatkan kucuran dana tersebut. Cuman alhamdulillah juga ya kita punya aset, punya rumah, punya dan lain-lain seperti itu. Cuman di tengah badai seperti itu ternyata Allah salah satunya menguji, dibikin pusing. Berarti istri bagi-bagi deh ya. Kalau saya pribadi kan dalam diri saya kan karyawan ya masuk pagi pulang petang gitu. Yang merasakan yang di rumah kayak apa sih sebenarnya di rumah ini? Gitu. Emang apa yang dirasain Bu pada saat itu? Kalau sekarang ya setelah ada buku merah kita baca-baca, ternyata nih buku merah ini ada tambahan tabiat buruk utang harusnya terjadi pada karyawan yang kami rasakan, yaitu pertukaran peran gitu, peran yang tertukar kalau peran yang tertukar. Jadi waktu itu ya namanya karyawan kan kerja pulang gitu, jadi segala yang memang saya sebagai istri termasuk bisa dikatakan ya penjerumus suami juga sih sebenarnya istri kayak gitu kan. Kemudian ditambah lagi dengan makanya ngurusin cicilan-cicilan, kemudian menyelesaikan termasuk saya yang terjun karena memang lebih banyaknya juga itu kan untuk konsumtif ya. Kalau dulu kita untuk konsumtif rumah, kemudian usaha-usaha yang kami kembangkan pun yang tanpa ilmu sehingga bukannya menguntungkan ya sebulan di luar ekspektasi deh. Awalnya mengembangkan usaha dengan modal sekian bisa meraup untung sekian, tapi ternyata ya sunatullah, ternyata setelah kita belajar di MTR bahwa sunatullah akan Allah hancurkan ketika memang itu bukan dari hal yang halal seperti itu. Nah kondisi
semoga sama seperti yang lain itu bertemu dengan MTR ini titik ya pintu gerbangnya karena utang gitu. Pintu gerbangnya karena karena utang. Jadi kita masuk memang karena utang di tahun 2015. Saya waktu itu lihat di YouTube. Ingat banget lihat di YouTube video-videonya, kok pengalamannya sama dengan yang saya rasakan kayak gitu. Akhirnya waktu saya hubungi panitia untuk seperti apa sih gitu kan kegiatan MTR. Ternyata ada event waktu itu masih di Bandung SMHTR yang masih berarti, 1 hari. Oke, dulu awalnya waktu saya ngasih tahu suami itu yang enggak kok nggak riba, masa utang di pinjamannya beliau di koperasi perusahaan, beliau kan bukan riba, itu tolong menolong dari perusahaan seperti itu fasilitas yang diberikan. Cuman pada akhirnya saya bilang sama suami bahwa sebagai istri saya sudah menjalankan kewajiban untuk mengingatkan suami menerima atau tidak itu urusan suami dengan Allah, karena suami akan mempertanggungjawabkan di akhirat seperti itu. Waktu itu saya ngasih usulan untuk menjual rumah, beliau yang masih berat, tapi ternyata nggak bisa tidur katanya. Saya kasih jadi di awal ibu yang menjerumuskan, ibu yang menyadarkan. Itu betul bisa dikatakan gitu. Kalau boleh tahu memang totalnya waktu itu utang sampai berapa? Kurang lebih cuman ya kita cuma 2M. Cuma 2 meter. Tapi kalau dihitung-hitung bagi seorang untuk karyawan itu ya, udah luar iya biasa. juga. Bener, Kok bisa sampai sebegitu? Utangnya gaji berapa, gitu. utangnya berapa? Nggak masuk lah ya gitu ya pada dasarnya. Sebetulnya. Tapi ya sebulan 2 bulan masih bisa bayar, setahun lah masih kita mempertahankan bisa bayar. Tapi pada tahun kedua, apalagi tahun ketiga udah memang benar-benar Allah hancurkan. Itu pada dasarnya kok bisa sampai spekulasi pengen utang besar gitu? Tadi yang ingin usaha itu. Ya, beli rumah pertama, beli rumah. 2 tahun baru nikah kan udah punya target. Dari rumah, oh bisa nih. Ada naik di tagihan berutang, bener, nagih, bener ya, bikin kecanduan. Tagihan bertambah, seperti itu. Bertukar peran. Yang ngurusin. Gini, kalau ini hal yang unik sebenarnya, bertukar peran yang tertukar. Ini memang sesuatu yang unik, bisa jadi teman-teman sahabat MTR yang lainnya juga akan merasakan namanya pertukaran peran. Contoh nih, sebagai saya di pribadi sebagai seorang karyawan. Karyawan seperti apa sih? Meskipun kita atasan, tetap ada yang lebih atas lagi, akan selalu disuruh. Betul. Seperti itu kan, selalu disuruh, sehingga apa mindset dan pola pikirnya dan pola hidupnya yang bergerak itu adalah sesuai dengan perintah. Iya, betul. Itu. Nah, sedangkan kita juga ada bisnis gitu kan, istri yang menjalankan. Bisnisnya gitu. apa waktu itu? Waktu itu kita bisa dikatakan palu gada ya, karena Bontang itu dulu belum booming banget online, jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang Bontang kami menghadirkan lah. Luar biasa. Segala, dari mulai perabot rumah tangga, kemudian fashion, anak maupun dewasa, banyak hal ya. Apa aja dilibas gitu ya. ya. Dilibas. Tapi yang terjadi itu, walaupun usaha bisa dikatakan nggak begitu besar lah, tapi tetap ternyata setelah kita belajar ya bahwa oh ternyata tetap namanya, walaupun misalkan dulu online shop ya, itu tetap seorang wanita itu menjadi owner. Kalau owner kan tipenya apa? Memimpin. Jadi tertindas nih, suami beda. Jadi suami ini suaminya karyawan, istrinya owner. Suami yang karyawan terbiasa di perintah gitu. Jadi namanya bos ya, walaupun kita sendiri gitu. Jadi terbalik nih kita. Gitu. Ya, peran yang tertukar. Termasuk menyelesaikan utang-utang, saya yang turun seperti itu, saya yang menghadapi, saya yang eksekusi. Siapkan dana siap, tanda tangan. Terbalik ya biasanya. Iya. Ya kan? Itu tabiat buruk utang gitu. Ya, yang baru tuh peran yang tertukar. Iya. Bisa jadi banyak juga yang ngerasain kayak gitu. Karena kan betul, bukan hanya pengusaha yang punya utang kan. Ya. ASN kemarin ya alhamdulillah saudara kita bisa selesai gitu ya. Dan karyawan banyak sekali nih. Yang sekarang pandemi itu banyak orang juga yang putus kerja, ya kan? Yang punya usaha akhirnya terpaksa PHK karyawannya. Akhirnya utangnya ini yang bingung kan? Nah, pertanyaannya, pada saat sudah masuk MTR, kan tadi mulai usaha segala macam. Gagal gitu ya. Nah, pada saat MTR, proses penyelesaiannya gimana? Dan akhirnya kayaknya kan ceritanya setelah itu hijrah dari karyawan sekarang fokus buat jadi pengusaha nih, beliau pengusaha luar biasa nih. Proses. Nah, gimana prosesnya, boleh ceritain dong? Mungkin ini aja proses untuk penyelesaian utang dulu. Boleh. Karena beliau yang konseptor ya, beliau sutradara, saya aktor utama. Siap. Kalau di film gitu kan. Kalau jadi mengingat masa lalu ya, penyelesaian utang itu kita
Alhamdulillah waktu itu guru kita ya sering bolak-balik ke Kaltim di 2016 sehingga kita bisa ikut kelas-kelas pembelajaran beliau di sana gitu. Nah, dari ilmu yang beliau sampaikan itu ingat banget sampai sekarang, itu yang terngiang adalah ketika, karena kan beliau tahu kita lagi proses penyelesaian, beliau yang berpesan bahwa ketika mau ditolong oleh Allah, kencengin dakwahnya. Betul. Itu yang pesan beliau. Yang kedua adalah hilangkan kemelekatan. Jadi saat itu dakwah kita yang coba kita kencengin di Kalimantan Timur, terutama di Kota Bontang ya, ibaratnya dengan yang awalnya mungkin di Bontang hanya kami berdua, tapi dengan ingat pesan Ustadz tadi, akhirnya kami berusaha untuk memaksimalkan dakwah sehingga alhamdulillah nih tambahlah tim kami di MTR. Jadi dari dakwah itu yang membuat kami bersemangat untuk bergerak. Berarti benar ya, ini di Bontang nih pejuang pertamanya ya, pejuang bebas utang di Bontang nih. Masya Allah. Baik, terus gimana lagi? Dari proses itu, selain itu yang pasti kedekatan ke Allah ya, kembali kita lebih benar-benar sampai pada titik terendah kita menghamba bahwa ya Allah pasrah, gak ada yang bisa nolong selain Engkau, karena debt collector rumah udah mau dilelang, udah utang ditagih, sempat sampai karena kan di stopkan cicilan, ya, kami stop cicilan, tahan, jadi tekanan-tekanan udah mulai banyak sampai aset nggak kejual-jual gitu udah berbulan-bulan. Pada saat itu apa yang sikap yang dilakukan pada saat ada tekanan mau dilelang, terus mau disita segala macam, gimana? Ilmu MTR kan mengajarkan ya untuk kalau di bajunya kan ada pasor. Jadi kita ini di apa sih anda pasor tuh kan banyak mungkin teman-teman yang juga nggak paham kan. Ada pasor yang dimaksud gimana sih? Anda pasor itu kalau orang Jawa bilang kalau di Madura kalau saya kan ada pasor gitu kan. Ada pasor itu seperti bersahabat lah ya Anda. Jadi kita harus punya tata kromo yang baik gitu. Andap asor terhadap siapapun itu. Terutama ini terhadap apa? Tadi ada debt collector ya, pihak bengkel yang bisa dikatakan mau lelang dan mau ngambil. Kita itu saudara kita. Jadi kita rangkul aja. Kita menjadi apa? Masuk ya dikasih ST katanya paling terngiang-ngiang ya. Masuk datang dikasih ST udah dingin. Ternyata apa? Satu suku, ngomongnya bahasa daerah, enak banget gitu ya. Sampai kepala cabang itu kan kayak di level ini ya, level bagian KPR itu udah nggak sanggup nanganin kami lah. Akhirnya yang datang adalah kepala cabangnya langsung sampai bilang, ibu nggak kasihan sama anak-anak ini, maksudnya tim KPR. Ya saya bilang, dan kok padahal beliau sampaikan sebetulnya dengan posisi di ini ya, di salah satu perusahaan BUMN harusnya bisa dong bayar cicilan cuma segini gitu. Cuman gitu. Tapi benar-benar yang kami lakukan adalah stop ribanya waktu itu karena udah paham ya terkait riba, maka kewajiban kami adalah meninggalkan ribanya akhirnya. Dan termasuk salah satu strategi ketika kita menghentikan cicilan untuk bisa bernegosiasi bayar pokoknya aja. Jadi alhamdulillah waktu itu ya lumayan banget pokok yang bisa kita terkurangi ya. Dari salah satu bank syariah itu luar biasa, dengan tanpa bayar cicilan akhirnya bisa sampai aset mau dilelang kita bisa nego bayar pokoknya aja. Bisa dikatakan mungkin dari 100% bunga 80%, pokok 20% yang harusnya itu terbebani, 80% itu dihilangkan oleh mereka. Jadi nggak kena denda, nggak kena penalti, jadi benar-benar cuma pokoknya aja seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah benar-benar tadi kuncinya ya kalau kita dakwahnya dikencengin. Terus karena di ilmu MTR memang kita diajarkan untuk tetap tenang ya gitu ya. Kita hadapin, karena gini, utang itu kan merupakan tanggung jawab kita yang mengambil resiko itu sebelumnya. Sekarang kita kalau memaksakan kita ajak orang lain untuk bantu kita dan lain-lain. Dulu nggak ngajak-ngajak gitu kan. Sekarang kenapa minta ngajak-ngajak bantuin seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya di MTR itu memang menjadikan kami berdua ini pribadi yang memang benar-benar bertanggung jawab, bisa menyelesaikan itu gitu. Kasarannya lah, kita di dunia ini hal-hal sekecil itu sebenarnya ya, hal kecil-kecil itu aja nggak bisa diselesaikan gitu. Bagaimana pertanggungjawaban kita sama Allah nanti, sebenarnya kita punya visi yang lebih besar sebenarnya di dunia ini seperti itu. Alhamdulillah saya dapatkan di MTR itu ya, lebih tenang gitu dalam menghadapi dan lain-lain. Dulu Pak, bentar Pak, kan katanya dulu bosnya ibu nih. Ini tabiat buruk kita yang begitu ya. Itu waktu itu gimana tuh kondisinya? Sebelum sampai akhirnya paham di MTR lunas utangnya, rasanya tabiatnya seperti apa nih Pak? Tabiatnya ya, nah ya itu peran tertukar itu. Ada nggak cerita yang mungkin lebih ngerinya sebenarnya ya? Kalau paling ngerinya sebenarnya sebagai seorang laki-laki ya, memang kalau
apa namanya sebagai kaum untuk bisa menjaga istri aja gitu loh, sebagai untuk menjaga keluarga juga, kayak merasa udah aku tuh hanya seorang laki-laki yang apa ya, yang nggak bisa apa-apa sekarang kondisinya kayak gitu. Dan selalu apa, mentalnya mental tempe jadinya, sedikit-dikit minta tolong istri, dikit-dikit minta tolong istri. Udah kamu aja nah ini gitu. iya, karena udah tertempa seperti itu, kebiasaan. Akhirnya apa, ya deh gitu, ya deh yang gini ya, ya gitu, iya kayak gitu. Nah itu peran tertukar. Nah sehingga apa, bisa dikatakan semua urusan harus istri yang menyelesaikan, padahal sebenarnya ada tanggung jawab bagi seorang suami untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Apalagi masalah kecil itu, apalagi kita menyelesaikan masalah anak kita, belum keluarga kita itu. Masya Allah. Lah ini yang saya belum dapatkan gitu sebelumnya, dan alhamdulillah kita sudah men-set kembali, semakin percaya bahwa sesungguhnya apa ya, peran sebagai seorang suami, kepala rumah tangga itu sangat besar gitu loh. Bisa melindungi istri, anak, dan lain-lain. Apalagi tanggung jawab kita kan gitu, menjadi apa? Menjaga anak kita dan keluarga kita apa dari apa? Siksa api neraka. Itu sebenarnya lebih berat lagi sebenarnya. Bukan masalah debt collector yang mohon maaf sama-sama makhluk lah. Seperti itu ya. Karena kebanyakan memang ya manusiawi, rasa takut sama debt collector ya kan, lain sebagainya. Mereka lebih besar dibanding sama konsekuensi nanti di akhirat. Gitu. Betul. Itu yang memang penyadarannya ternyata di MTR didapatkan ya. Sangat-sangat didapatkan ya, dan ilmu-ilmu itu saya pribadi dengan saya udah keliling misalkan di berbagai komunitas yang sama-sama ya berlabel misalkan riba, tapi beda itu MTR tuh sangat luar biasa banget. Makanya alhamdulillah di 2000 proses 9 bulan kita berazam, 9 bulan lunas, 9 bulan alhamdulillah lunas, dan kita merasakan benar-benar wah leganya. Berarti 2M 9 bulan lunas. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Kita menyelesaikan itu apa namanya ya, aset. Tapi kita nggak punya aset, udah nggak punya aset tapi tenang. Tapi kok kayaknya punya semuanya gitu. Waktu itu berarti pelunasan aset sempat terjual untuk menutupi dan sebagainya. Nah itu ada juga yang cerita yang sangat menarik. Mungkin bisa dikatakan hampir semuanya yang punya aset ya, punya aset yang tersebut itu. Kan aset tersebut bisa dikatakan dari sesuatu hal yang apa namanya haram gitu loh ya, dari hasil riba yang utang yang kita menekan. Ternyata benar ya, barang-barang seperti itu ada efek negatifnya ya. Mungkin istri cerita. Boleh, gimana tuh? Apa yang terjadi di rumah kita? Jadi saat itu ya, jadi ingat masalah lagi nih. Rumah itu kayak udah dari auranya udah besar. Rumah kita besar, cukup besar. Cuman dari aura karena udah terasa tuh, dari lihat suami aja pulang kerja tuh enak banget. dulu. Lihat suami kan apa? Udah bayang di sini adalah cicilan itu ngelihat suami tuh akhirnya bukannya disambut kayak ini disambut besok ini ya bayar ini nih. Nah ternyata mempengaruhi juga di rumah itu. Binatang-binatang setelah kita alami itu dan lunas sih baru ternyata kaitannya dengan riba. Rumah kita tuh apa namanya aneh gitu. Akhirnya banyak tikus beranak masuk, kecoa udah apalagi hewan-hewan yang menjijikkan pada masuk gitu. Yang notabene kok bisa ya, kita juga bingung dari mana dan sebagainya. Tapi ternyata yang kami pelajari gitu, ternyata salah satu efek riba tuh sampai sedemikian kondisi rumah menjadi ya bisa dikatakan udah nggak nyaman malah gitu. Yang kami rasakan hewan-hewan berbisa masuk, hewan yang kotor, menjijikkan lah kayak gitu. Pada saat waktu itu memang masih riba. Masih itu riba. benar-benar efek riba itu, Masya Allah. Dan alhamdulillah setelah lepas aset kita, ibaratnya kalau Ustadz bilang kan melepas kemelekatan. Betul, ya. Melepas Kami mencoba untuk itu, alhamdulillah plong banget. Dan ternyata memang kebahagiaan hakiki di dunia itu nggak punya utang. Kemerdekaan hakiki hakiki itu nggak punya utang. Masya Allah. Jadi memang itulah tingkatan ikhlasnya, salah satunya diantaranya adalah melepaskan kemelekatan itu ya. Dan ternyata sekarang sudah bebas, pikiran cerah kan, bisnisnya berkembang. Alhamdulillah, malah Allah kasih hadiah ya. Kalau untuk kami adalah hadiah setelah bebas utang itu. Saya kan waktu usahanya masih yang segala macam lah gitu kan, yang penting dapat duit gitu kan, apalagi buat cicilan gitu. Dipaksa ya. Alhamdulillah setelah lunas utang coba kita berhenti sejenak kayak gitu kan dengan ilmu DMTR. Istirahat dulu, merenung apa gitu. Ya Allah konekkan, Masya Allah gitu dengan ide-ide yang muncul ya. Saya yakin bahwa ide itu muncul karena udah nggak pusing mikirin utang. Gitu. Ide-ide muncul akhirnya termunculkan untuk kita membuka ini
apa namanya pusat jual beli logam mulia. Jadi Pusat Mas jual beli, Batangan, oke. Dika Dirham di kota kami di Bontang. Berarti semenjak sudah lepas utang tuh ya? Ya udah Iya. beres. Jadi utang, pikiran udah beres. cemerlang lah gitu ya. Ada deh ide bagus Ya, gitu itu ya. Ada kan. ide. Salah satu kan apa namanya tabiat buruk itu kalau di buku merah Iya. ini kan apa? Tidak kreatif. Bener sih, bener. Iya kan? Padahal udah nggak banyak fokus, nggak kreatif kan? Bener. Padahal ada banyak ide-ide yang cemerlang. Karena apa? Fokusnya pada cicilan. Nggak pada fokus apa? Kalau punya usaha, ingin mengembangkan usaha untuk lebih besar atau apa? Cari ide untuk usahanya gitu loh. Dan alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah bermulanya sih dari keprihatinan kita di masyarakat Prihatin. ya, ketika melihat kok kondisi di kota kami di Bontang itu banyak lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jual beli emas batangan gitu, emas logam mulia, Oh, gitu. dengan Oke. cara ribawi ya, Dengan di cara kredit, ribawi. di Kredit, arisan, di di arisan, tabungan dengan ditabung. konversi, hal lembaga keuangan yang Oke. ribawi. Dan ternyata ketika kita Ada seminar. ada seminar tuh peminatnya banyak banget. Pas kita lewat sedih banget, ya Allah ternyata banyak orang muslim gitu ya, maksudnya Terjebak. saudara-saudara muslim kita yang nggak paham dalam seperti apa sih seharusnya gitu bertransaksi jual beli emas Betul. dalam Islam. Kan disadari kan mereka terjebak riba seperti Iya, itu. iya, iya. Karena riba kan bukan hanya masalah pinjam meminjam ya, ada Betul. juga karena barang ribawi termasuk Betul. emas dan Transaksi perak kita ini, terhadap barang transaksi ribawi yang itu ya. berawal dari situ Bismillah niatnya untuk apa namanya berdakwah Berdakwah. ke masyarakat. Awalnya sih gitu kita ingin mengedukasi terkait karena kita sudah di MTR, kita mau berdakwah mengedukasi masyarakat bahwa emas itu barang ribawi, nggak sembarangan untuk Iya, transaksinya betul. ada seperti itu. Waktu ya. itu masih statusnya masih bekerja enggak? Masih. Saya masih Oh masih, sampai sekarang? di Tahun setengah 2019. Masya Awal Allah, 2019. jadi sudah full jadi pengusaha nih. Masya Allah. Iya. Masya Ya, Allah. alhamdulillah dengan ilmu-ilmu di MTR ya kami mengembangkan Mengembangkan usaha, usaha, dan udah komplit kuat ya. banget di MTR itu. Paket komplit dari usaha. Ya kalau yang lain tuh mungkin usaha itu ketika Mikir. awal-awal panas, tapi setelahnya adalah kalau udah nggak misalkan udah nggak menguntungkan lagi tutup dan sebagainya. Tapi di MTR kami belajar untuk diajarkan di sini adalah untuk sampai finish, itu yang Finish. selalu memotivasi kami. Jadi masya Allah gitu dengan ilmu MTR, alhamdulillah kami benar-benar pure ya. Pertama nggak punya utang, dan kedua adalah ilmu MTR diaplikasikan dari ilmu BIMIMS, kemudian apa MHBHB, IS, TTFM, banyak lagi Banyak sekali event-event MTR ya. event-event Itu MTR, kami Masya Allah. aplikasikan, masya Allah gitu. usaha. Sampai kalau saat ini bisa dikatakan kita kewalahan ya. Kalau masuk MTR dulu utangnya 2 miliar, kalau sekarang jadi tambah bermiliar-miliar nih Mas. Apanya? Tapi alhamdulillah omsetnya sebulan bisa lebih dari utang kita ya, maksudnya sebulan Sebulan omsetnya udah lebih bisa dari- lebih dari utangnya kita dulu waktu 2M. masuk MTR. Masya seperti itu. Allah. Jadi masuk MTR, sekarang pandemi, alhamdulillah malah. Ya alhamdulillah, Alhamdulillah, nggak Allah terlalu itu mudahkan tadi semuanya. dengan ilmu MTR Allah Akbar. bisnis ya. Tapi bukan hanya di bisnis yang kita rasakan. Berarti yang digantinya udah berlipat-lipat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Big win apa lagi yang boleh diceritain ini, kisah-kisah pada saat pembelajaran Iya. memulai Yang kami rasakan mengembang juga usaha? bukan hanya sekedar bisnis aja ya. Tentunya tujuan akhirat kita tuh seperti apa juga kita mulai terarah gitu. Oke. Bahwa memang kehidupan kita itu gak sementara aja. Tugas utama ada juga nih kewajiban kita yaitu berdakwah yang Baik. pertama. Alhamdulillah apa sih aktivitas sekarang ya berdakwah sebenarnya. Kegiatan inti kita aktivitasnya berdakwah kayak gitu. Salah satunya juga ya berbisnis merupakan salah satu bentuk untuk menyelesaikan apa namanya kebutuhan-kebutuhan kita Dunia, kayak gitu. betul. Selain itu, masya Allah luar biasa. Sebenarnya nggak bisa terukur oleh materi ya, Iya. keluarga gitu ya. Masya Allah. Mau bawaannya dulu, Kalau untuk saya big win-nya Mas kembali ke ini ke peran masing-masing akhirnya ya. Kalau Iya, kemarin kemarin bertukar. Sekarang Akhirnya kembali ke jadi- peran masing-masing. Saya kan oke ya bertukar peran. Siap. ternyata masya Allah semakin belajar lagi di MTR tuh paket komplit deh, bukan hanya untuk urusan bisnisnya biar berkembang, tapi bagaimana hubungan suami istri, Masya Allah. kemudian bagaimana ke anak, itu udah luar biasa banget. Sampai akhirnya saya paham bahwa oh selama ini saya bertukar peran dengan suami, pada akhirnya apa, suami harus maju dan saya harus mundur. Makanya suami akhirnya alhamdulillah di 2019 awal udah Iya. 1,5 tahun ini beliau resign dari
Pekerjaannya saya pekerjaan seorang karyawan ya, resign dan saya mundur ke belakang untuk menghandle anak-anak. Kalau sebelumnya terbalik, jadi kalau saya mengurusin usaha, ditolong ya titip anak-anak ya, jadi gue yang mandiin, yang makanin dan sebagainya. Itu paling tertukar. Kalau sekarang alhamdulillah udah paham gitu, kita saling apa namanya, benar-benar sudah pada tugasnya masing-masing lah gitu ya. Dan saya yakin itu justru jadi bagian yang membuat Pak Amiril ini semakin pede, semakin potensinya melejit. Alhamdulillah. Ya ini karena, namanya istri yang melejitkan potensi suami. Masya Allah. Ilmu MTR. Ilmu MTR. Ternyata ternyata ilmu MTR itu bagaimana istri melejitkan suami gitu ya. Bayangkan dulu banyak sekali sih ya. Kalau bisa teman-teman lihat juga, saya itu siapa sih dulu ya? Jadi seorang yang memang gelagapan ngomong dan lain-lain, bukan menghadapi bank ya, menghadapi orang aja untuk di depan untuk bisa menyelesaikan masalah itu udah gemeternya bukan main gitu. Akhirnya apa? Ya salah satu dorongan oleh istri juga memberikan semangat, bertambah kepedean ya. Salah satu semangat ya bakoknya dinaikkan karena memang beliau memberikan nauk yang sangat banyak gitu, sehingga bakoknya Pokoknya baku positif maksudnya. Pokoknya positif seperti saya timbul percaya diri sebagai seorang suami bahwa sesungguhnya seorang suami itu punya tanggung jawab yang besar banget kayak gitu. Betul. Jadi kalau bisa dikatakan jadi seorang suami jangan cengengan ya kan, tahan banting, siap bekerja keras gitu kan, siap juga melindungi istri dan keluarga kayak gitu. Itu di MTR alhamdulillah di menjadi salah satu wasilah jalan menuju ke sana gitu. Yang saya rasakan ya pada saat ini. Jadi semua hal diperbaiki ya, bukan hanya masalah hutang aja. Karena kan kebanyakan berpikir bahwa di MTR nih kita bicara lunas hutang, ternyata lebih dari itu kita memang tunduk patuh pada Allah, itu tujuan akhirnya. Benar. Masya Allah. Dan bagian daripada tahapan itu adalah kita memperbaiki harmonis nih sama keluarga, peran masing-masing. Itu yang nggak mudah. Betul. Menjadi seorang suami yang baik gimana ya? Ayah yang baik gimana ya? Istri yang baik? Nah, istri yang baik ini salah satu tantangannya. Sekarang apa rasanya, Bu? Pak Amiril sekarang seperti saat ini? Saya melihat suami saya luar biasa, sampai kalau bercanda dulu kayaknya nggak kayak gini gitu. Emang dulu gimana? Itu tadi yang peran tertukar tadi, akhirnya saya pokoknya kebalik, tapi sekarang Masya Allah gitu, alhamdulillah kita rasakan sama-sama udah paham tujuan hidup mau kemana, kemudian di dunia ini ya kita apa penghantar kita untuk bisa mencapai misalkan surganya Allah, jadi udah seiring sejalan tuh udah enak gitu. Ibaratnya kalau melangkah tuh udah seirama lah gitu, benar-benar itu yang saya kakinya rasakan. ya, kaki kanan ke depan, dia ke belakang kayak gitu ya. Gitu. Harmonis, coba dua-duanya jalan gitu. Atau mundur dua-duanya seperti alhamdulillah. Benar-benar bukan hanya kalau untuk kami ya usaha, alhamdulillah kita syukuri ya gitu, Allah beri kemudahan, tapi yang lebih penting adalah masalah tadi keluarga gitu. Itu yang lebih luar biasa untuk kami, seperti itu yang jauh beda banget sebelum mengenal MTR ya yang insyaallah. Karena memang kalau kondisi keluarganya juga semua sudah sefrekuensi, sudah saling ridho, rezeki itu Masya Allah ya. Ngalir. Nah itu bisa jadi merupakan salah satu syarat juga bagi teman-teman juga yang lagi bergelumung dengan utang ini, pengen menyelesaikan, memang harus ada kesamaan antara suami dan istri. Ketika suami mau bergerak ke depan untuk bisa menyelesaikan, istri juga nggak mau, dalam artian mungkin bisa dikatakan sesuai di luar kebiasaan dia gitu kan, keinginan yang banyak, itu tidak susah akan menyelesaikan seperti itu. Memang harus berdua, memang dua-duanya harus harus sejalan, saling menyemangati, satu frekuensi juga kayak gitu. Dan juga ini jangan ditentu juga ya, istri yang suruh nyelesain utang kayak gitu. Itu kan dulu. Karena memang harus suami ini. Iya kan, suami harus berada di depan untuk bisa menyelesaikan itu. Tanggung jawab lah ya, berarti peran ibu luar biasa kemarin ya. Luar biasa. yang nyadarin ribanya, yang nyadarin, alhamdulillah prosesnya saling mendampingi. Hal yang sangat disyukuri untuk kami adalah dengan bergabung di MTR, bisa menjadi bagian dakwah di MTR itu sangat luar biasa kami syukuri gitu. Semoga Allah istiqomahkan. Amin. Insyaallah. Bahkan mudah-mudahan sehidup sesurga. Amin. Ya Allah, itu cita-cita semua pasangan sepertinya, mudah-mudahan insyaallah. Karena kalau ngelihat Pak Amiril nih sama Ibu nih selalu kalau kesini tuh aduh romantis banget ya. Kayak panggilannya mungkin bukan lagi bukan lagi sayang karena banyak orang yang saat ini kehilangan
kemesraan yang seperti itu. Mungkin di awal-awal pernikahan ya. Dan ternyata gerbang daripada hutang ini bukan menghancurkan bisnis aja, bukan keuangan, ternyata keluarga. Gitu ya. Tapi semenjak ini teman-teman harus yakin insya Allah bisa, karena buktinya beliau berdua adalah kisah nyatanya, buktinya bahwa semua itu bisa diperbaiki. Memang perlu waktu kan, itu Masya Allah. Yang utang berapapun juga bisa selesai. Sabar dengan proses. Betul. Sabar dengan proses gitu. Ya bisa senyum seperti sekarang ini ada proses. Gitu ya. Alhamdulillah. Pokoknya udah ganteng banget Pak Amirul sekarang. Udah terbukti lah beliau nih usahanya sudah melejit. Nih kalau pandemi gini gimana nih? Nggak ada rasanya kayaknya, nggak ngaruh ya? Ngaruh nggak sih? Alhamdulillah nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh ya sebenarnya bertambah. Karena memang kan Logam Mulia nih saat ini lagi famous ya, lagi naik-naiknya. Kalau bisa dikatakan sampai kita kewalahan nggak bisa memenuhi orderan ya, saking barang itu datang habis. Betul. Alhamdulillah. Jadi nggak lagi nawarin, dia tinggal ya. Salah satu ilmu BMM juga. Ilmu BMM. Biar penasaran, biar banyak orang yang insya Allah mendapatkan manfaatnya BMM. Karena memang BMM itu melejitkan usaha kita lah, insya Allah. Melejitkan tanpa kita capek-capek. Itu dia. Tanpa capek-capek. Betul. Kita bisa jalan-jalan dakwah ya. Masya Allah. Tapi kalau kita bicara apa? Bisnis berkembang, ownernya jalan-jalan. Jalan-jalan dakwah. Bisnis jalan, orang jalan-jalan maksudnya gitu ya. Kalau katanya seorang karyawan tuh ini apa? Mau kemana? Mau apa? Dinas apa? Dinas MTR. Jadi sekarang berarti kalau dinas MTR gitu. Presentasenya antara aktivitas ya kita dakwah itu bahasanya mengajak mungkin ya. Dakwahnya kita sama bisnis persentase lebih banyak mana nih? Dakwah. Lebih banyak dakwah. Masya Allah. Memang mencontoh Rasulullah kan begitu ya. Kencangnya dakwahnya ternyata bisnis makin mengikuti memang, Masya Allah. Alhamdulillah Allah jaga. Moga kita diistiqomahkan. Amin. Apa namanya usahanya tadi logam mulianya? Gerai Emas Logam Mulia. Gerai Emas Logam Mulia. Gia kalau bahasa. Gia. Waduh, nih Kak. Terkenalnya di Bontang Gia gitu. Ini kalau ada yang pesan gimana nih? Teman-teman nih banyak nih, karena ya dengan begitu banyak permintaan berarti kan amanah ya kan, emasnya bagus. Di mana kita bisa dapatkan, atau ada website dan sebagainya? Kita masih Facebook ya. Kita masih Facebook dulu. Update harga di Facebook juga. Kita juga punya IG juga ya, IG dan lain-lain. Nah itu sebatas promosi dan informasi seperti itu. Untuk transaksi dan lain-lain kita terkait hukum jual beli emas ya, kita harus memang benar-benar iya dan biadin gitu kan. Itu harus memang kita tetap kuatkan di situ, nggak bisa gitu. Memang harus sesuai dengan syariat ya gitu. Insya Allah jual beli yang kita ini kan ya kepada masyarakat itu sesuai dengan syariah kayak gitu. Kalau banyak saudara-saudara di sana yang nonton nih pengen belajar tentang emas, bisa ya? Insya Allah. Saya dengan sangat hati. Jadi kalau kalau di gerai kami itu ya biasanya mungkin ya transaksi itu hanya 1 menit 2 menit, tapi diskusinya banyak di sana. Bahkan buku merah kita sediakan Mas. Jadi sambil orang baca buku merah, nanti pulangnya bawa buku merah. Selalu ada di gerai kami. Buku merah gitu. Iya, salah satu keunggulannya. Buat hadiah yang sangat bermanfaat. Iya. Bukan hanya bisnisnya tapi selamat daripada insyaallah. Nunggu disodori. Nunggu ya, sambil nunggu ya. Sambil edukasi. Curhat juga dan lain-lain. Tim kami juga edukasi untuk bisa edukasi terkait itu. Di sana berarti kan? Ada gerainya. Kalau sekitar sana boleh main tuh. Di mana? Boleh. Silakan. Di Jalan Bayangkara. Di deretan pertokoan BTC ya. Bontang Trade Center depan Polres Bontang. Kita bukan dalam arti mau saling justru mudah-mudahan sih bisa. Alhamdulillah dari mereka-mereka yang mampir ke lembaga keuangan ribawi masuk ke kita. Mereka silaturahim ke kita, duduk silahkan kayak gitu. Diskusi juga di sana. Hebat lah, Masya Allah. Memang kalau mau ngobrol sama beliau nggak ada habisnya nih. Banyak sekali manfaat dan pengalaman yang didapatkan sama Pak Amirul dan Bu Amel. Pokoknya teman-teman semua yang mau investasi emas ataupun mau beli emas bisa hubungi beliau langsung main ke sana. Insya Allah. Ya. Atau tadi di Facebook dan ininya sesuai namanya tadi ya. Iya, Gerai Emas Logam Mulia. Logam Mulia. Kira-kira ada pesan nggak nih Pak sama Ibu, pesan untuk warga MTR dan juga pesan untuk teman-teman yang masih di sana baru mau kenalan sama MTR, dari mulai Bapak dulu nanti Ibu.
Jadi ini bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di sana yang masih pingin mengenal lebih banyak dari MTR, kalau di wilayah Bontang silakan berkunjung di tempat kami. Dan salah satu bentuk pintu memang untuk menyelesaikan utang itu tolong nih ada di buku nih, ini cakep ini sudah lengkap. Dan kami masya Allah luar biasa. Ketika kami menyadari itu merupakan bukan sesuatu kesalahan, ternyata di sini dibedah. Oh ternyata yang saya lakukan sekarang itu salah dulu kan, seperti itu. Sehingga mulai terbuka dulu. Karena memang kita tidak akan bisa menerima ketika kita tidak terbuka dulu nih. Ya, silakan dulu baca buku ini, saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan ini. Silakan dulu baca buku ini, insya Allah kita bisa saling tatap muka, dan salah satunya bisa di masing-masing daerah bisa menghubungi saudara-saudara kita di masing-masing daerah untuk lebih berdiskusi lebih banyak lagi tentang MTR. Masya Allah, MTR sebagai salah satu gerbang cerdas kebangkitan umat. Seperti itu kan. Gimana sih cerdas? Ya cerdas dalam bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Seperti itu. Bukan hanya masalah utang, tapi masalah kehidupan ya. Amin. Mudah-mudahan apa yang didoakan sama beliau ini terkabul. Insya Allah sehidup sesurga. Kita semua insya Allah berkumpul di sebuah telaga yang sama. Masya Allah. SMHTR bareng gitu di surga. Ya Allah, ini alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari Pak Amir dan Bu Amel. Mudah-mudahan teman-teman semua juga mendapatkan banyak hal lah. Ya insya Allah, jadi semangat kita bahwa tidak sendirian. Ya, tetap kenalan dari sini, ketemu sama teman-teman di daerah masing-masing, perkuat diri, karena kalau ibaratnya sapu lidi kan kalau sendiri gampang patah. Kalau rame-rame kita insya Allah makin kuat ya. Teman-teman semua segera merapat. Insya Allah kita sama-sama bergandengan tangan ya, membebaskan diri kita daripada hutang dan riba insya Allah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Apa yang perlu ditanyakan pada kita silahkan komen gitu ya. Siapa tahu ada pertanyaan juga sama Pak Amirul, insya Allah kita mudah-mudahan bisa menjawab dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar bersama-sama Pak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Da kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.